Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alfiana Pramuadi dari kelas 12 MIPA 4 SMA N 70 Jakarta. Di video kali ini saya akan membuat portofolio catatan selama PDR Matematika Wajib. Untuk materi yang dia pelajari selama ini ada dimensi 3, statistika, kaidah pencacahan, dan peluang. Dimensi 3 jarak dari titik ke titik. Misalnya dari titik A ke titik B. Jarak titik A ke titik B adalah panjang ruas garis AB. Dan untuk jarak dari titik ke garis itu panjang ruas garis A aksen dengan titik A aksen merupakan proyeksi A pada G. Seperti menentukan tinggi segitiga dengan titik puncak di titik A. Untuk jarak titik ke bidang alfa adalah panjang ruas garis B aksen dengan B aksen merupakan proyeksi B pada bidang alfa. Selanjutnya kita akan membahas tentang statistik. Pada bagian kiri ini, definisi statistik sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode pengumpulan, penyajian, analisis, dan pengujian data sehingga dapat menghasilkan kesimpulan atau informasi. Untuk statistik terdapat ukuran pemusatan yang terdiri dari mean atau rata-rata dari data. Selanjutnya ada median atau nilai tengah, modus nilai yang paling sering muncul, dan kuartil merupakan data dibagi 4 bagian. Untuk kuartil terdapat kuartil pertama atau kuartil bawah, kuartil kedua atau kuartil tengah, kuartil ketiga atau kuartil atas. Untuk kuartil kedua atau kuartil tengah ini sama persis seperti nilai median atau nilai tengah. Selanjutnya pada bagian kanan ada ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran ini meliputi jangkauan yang merupakan nilai maksimal dikurang nilai minimal. Selanjutnya ada jangkauan antar kuartil, yaitu kuartil atas yang dikurang dengan kuartil bawah. Setelah itu ada simpangan kuartil yang merupakan setengah dari jangkauan antar kuartil. Selanjutnya ada simpangan rata-rata, ragam atau varians, dan simpangan baku yang merupakan akar dari ragam. Selanjutnya yaitu sebaran frekuensi. Sebaran frekuensi merupakan pengelompokan data ke dalam beberapa kelas, umumnya berbentuk tabel. Dari tabel biasanya akan diubah bentuk menjadi grafik yang terdiri dari histogram, ada juga yang berupa poligon, dan ada OGIF. OGIF itu terdiri dari OGIF negatif dengan OGIF positif. Untuk histogram, data yang diperlukan yaitu tepi kelas dengan frekuensi. Untuk poligon, data yang diperlukan ada frekuensi dengan titik tengah, dan untuk OGIF, khususnya yang negatif, itu data yang dibutuhkan nilai tepi bawahnya dan frekuensi kumulatif yang lebih besar daripada tepi bawah. Untuk OGIF positifnya, tepi atas, dan frekuensi kumulatif yang kurang dari tepi atas. Selanjutnya ukuran statistik data kelompok yang terdiri dari rata-rata, modus, median, dan kuartil. Untuk rumus rata-rata data kelompok itu sigma nilai tengah dikali dengan frekuensi dibagi dengan frekuensi, atau rumus lain dengan rataan sementara yang didapat dari frekuensi terbesar dijumlah dengan sigma frekuensi dikali D per sigma frekuensi. Untuk rumus modus yaitu tepi bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C. Untuk median, kuartil bawah dan kuartil atas hampir sama rumusnya, hanya perbedaannya untuk median setengah N, untuk kuartil bawah 1/4 N, dan kuartil atas itu 3/4 N. Yang rumusnya yaitu tepi bawah median atau kuartil bawah atau kuartil atas ditambah 1/2N minus frekuensi kumulatif sebelum median per frekuensi median dikali C. Selanjutnya, ukuran penyebaran data kelompok.
ada simpangan rata-rata, varians atau ragam, dan simpangan baku. Selanjutnya ada perubahan data untuk jenis data yang ukuran pemusatan. Jika setiap data ditambah atau dikurang dengan K, maka ukuran mula-mula ditambah atau dikurang dengan K. Nah, jika setiap data dikali atau dibagi dengan K, maka ukuran mula-mula dikali atau dibagi dengan K. Untuk ukuran jenis data ukuran penyebaran, jika setiap datanya ditambah atau dikurang dengan K, maka ukuran mula-mulanya tetap. Namun, jika setiap data dikali atau dibagi dengan K, maka ukuran mula-mula di X, maka ukuran mula-mula dikali atau dibagi dengan K. Selanjutnya permutasi dan kombinasi. Untuk permutasi merupakan aturan pencacahan atau penyusunan dengan mempertahankan urutan. Misalnya AB tidak sama dengan BA yang dirumuskan dengan yang dirumuskan dengan N permutasi K sama dengan N faktorial per N minus K faktorial. Selanjutnya ada permutasi jenis siklis yang dirumuskan dengan N-1 faktorial. Biasanya data ini berbentuk lingkaran. Selanjutnya ada permutasi unsur sejenis yang dirumuskan dengan NP, N1, N2, dan seterusnya sampai NK sama dengan N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, dan seterusnya sampai NK faktorial. Selanjutnya ada kombinasi yang merupakan aturan pencacahan atau penyusunan dengan tidak memperhatikan urutan. Seperti AB sama dengan BA yang dirumuskan dengan N kombinasi K sama dengan N faktorial per K faktorial dikali N minus K faktorial. Materi terakhir dalam pembahasan ini yaitu peluang yang terdiri dari ruang sampel, peluang kejadian, frekuensi harapan, dan peluang majemuk. Untuk ruang sampel satu uang logam itu terdiri dari 2, untuk 2 uang logam itu terdiri dari 4, dan misal untuk 1 buah dadu, ruang sampelnya terdiri dari 6, dan untuk 2 buah dadu terdapat 36. Untuk peluang kejadian, jika dirumuskan dengan peluang A sama dengan banyaknya anggota kejadian A dibagi banyaknya anggota ruang sampel. Dengan syarat peluang A lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 1. Untuk frekuensi harapan suatu kejadian adalah hasil kali peluang dengan frekuensi percobaan yang dirumuskan dengan frekuensi harapan A sama dengan peluang A dikali N. Selanjutnya ada peluang majemuk. Peluang majemuk terdiri dari 4. Ada peluang komplement, ada kejadian saling lepas, kejadian saling bebas, dan peluang bersyarat. Untuk peluang komplement dirumuskan dengan peluang A komplement sama dengan 1 minus peluang A. Untuk kejadian saling lepas, ada peluang A union B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Yang kata penghubungnya biasanya atau, dan untuk kejadian tidak saling lepas dirumuskan P peluang A union B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Selanjutnya ada kejadian saling bebas yang dirumuskan dengan peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B, yang biasanya kata penghubungnya yaitu dan. Untuk peluang bersyarat
Ini kejadian yang menyatakan peluang munculnya kejadian A setelah kejadian B telah terjadi, yang dirumuskan dengan peluang AB sama dengan peluang A irisan B sama dengan per peluang B. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.